Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jawab dong Chan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ulang Udah 3.000 episode masih nervous aja Chandra. Ya. Oke, jadi kita hari ini mau sedikit berbeda. Kalau kemarin kita sudah keluar, Chandra udah ketemu sama Master Limbat ya. Dan kemarin juga kita sudah mampir ke Bekasi. Ya. Ke rumah salah satu teman kita yang berlaporan ke timnya pada maghrib. Panti Asuhan. Ya. Nah, kalau misalkan kalian juga pengen rumahnya didatengin sama Chandra, mungkin Chandra pengen melakukan penelusuran atau melihat apa yang terjadi, gangguan dan segala macam. Boleh di DM langsung IG-nya atau IG-nya Bang Robi juga atau ada emailnya di Pada Maghrib. Atau telepati aja ke Chandra, dia bisa baca kok ya. Oke, nah sekarang kita pengen ngobrol-ngobrol sejenak karena emang ini cukup menarik ya Chan. Iya, betul. Jadi kalau misalkan teman-teman pemirsanya NCT ini pasti semuanya penonton dari Indonesian Idol Chandra. Iya, betul. Biasanya para finalis Indonesian Idol itu kan mereka selalu ada karantinanya sebulan, 2 bulan, 3 bulan gitu, dan mereka tinggalnya bareng nih walaupun kabarnya berbeda-beda. Yang namanya lost man, hotel, apartemen yang disewakan yang jarang ditempati itu kan pasti Ada banyak juga. Banyak. Studio ini juga banyak ya Chan? Ya lumayan sih, lumayan banyak juga lah. Nanti kita asal permisi aja. Lumayannya Chandra ini agak menakutkan ya sampai harus bakar dupa. Nah, kita akan telepon salah satu finalis dari season 9 dari Indonesian Idol yang kemarin baru aja nge-launching single baru featuring sama Boy William, Bucket List. So congrats buat Boy terlebih dahulu, dan yang pasti buat Gia juga selamat. Dan thank you udah mau bergabung sama kita. Nanti kita akan telepon Gia ya. Ciri-ciri dari tempat yang sudah dihuni sama makhluk-makhluk gaib ini seperti apa? Misalkan kata orang kan, baunya bau lembab nih, gitu kan biasanya. Yeah. Bau lembab nih, ini pasti banyak penunggunya nih. Kalau yang sesungguhnya seperti apa Chan ciri-cirinya? Sesungguhnya ciri-cirinya itu ya paling kita merasakan merinding dari aura langsung kita mau masuk rumah itu. Kok gue merinding ya? Kan merinding kita. Oh itu normal, ya, itu normal. pasti ada. Pasti. Itu berarti kita tabrakan bersama. Iya, tabrakan energi penghuninya. positif sama negatif kita tabrakan. Oke. Iya. Asik. Terus. Nih kalau misalkan yang kedua, kalau misalkan kita datang ke rumah itu, kita awalnya kadang langsung yang pertama yang merinding, yang kedua kayak mau muntah bang. Kayak kitanya mual gitu, kok gue mau muntah, padahal nggak ada apa-apa di situ. Nah itu mereka lagi lalu lalang dan berkumpul bang, saking ramenya. Seperti itu palingan kalau misalkan kita contohnya nih lagi di rumah yang nggak dikenal nih, terus kita nggak pernah kita masukin. Iya nggak pernah masukin, terus dikit dia itu yang di rumah itu yang makhluknya itu merasa terganggu. Ya introspeksi dirinya tuh kayak berbenturan sama kita, badan kita kayak kitanya kayak mau muntah, atau kitanya merinding, atau kitanya merasakan ada yang aneh ya, ada yang ngeliatin gue ya di belakang gue kayak gitu. Jadi sebaiknya kalau misalkan kita DLK nih keluar kota, dinas luar kota, mau masuk hotel, itu selain kita salam, berdoa, do's and don'ts-nya apa aja nih yang harus dilakukan dan nggak boleh dilakukan apa? Ya nggak boleh, kita kan udah berdoa, udah salam, seenggaknya kita udah minta izin sama yang ada di situ, kita ngobrol frontal, atau yang kayak ngada-ngada kayak ngomongnya tuh kayak ini gue nggak takut loh di sini loh, sedangkan dia tuh nggak tahu di samping dia apa. Mending kalau misalnya dia agak sedikit peka, dia merasakan, pasti dia nggak bakal ngomong, pasti bakal diam. Ternyata di situ ada, dia nggak bakal ngomong frontal kayak lu kayak begini aja takut, lu kayak begitu. Jadi harus jaga lisan. Nah jaga lisan juga palingan yang kayak gitu. Sama tingkah laku kita di hotel itu nih, kita nginep sama temen-temen kita kayak gimana, berisik apa enggak. Jadi kita manusia aja terganggu ya sama yang berbisikan kita, apalagi makhluk yang kayak gitu. Tapi kalau kasih sajian nggak perlu lah ya. Ya nggak perlu lah bang. Jangan kebiasaan tinderan lo bisa tinderan lo kalau DLK lo mesti lah. Lo tinderan undang-undang orang lo kan pasti kalau ke kamar cipta nih apalagi sering panggil pijet hati lo, pokoknya lisan aja nggak boleh, apalagi perilaku. Ya, Nah aku pengen telepon sekarang ya. Bang telepon dulu deh. Nah sekarang kita akan terhubung sama Gia Indrawari. Gia ini dari Idol season 9. Gia, ini Bang Robi, salam kenal. Halo Bang Robi, salam kenal juga. Terima. Pernah ketemu gak sih? Pernah ya? Ya satu kantor ya, satu manajemen anyway. Gia, sebelumnya congratulations buat single barunya sama Boy. Thank you so much. It is so cool. Kalau misalkan pengen dengerin, berarti kalau subscribersnya Bang Robi lewat platform apa sayang? Apa aja udah ada di iTunes, Spotify, Joox, Deezer, Langit Musik, terus MV-nya juga udah ada kan di YouTube channelnya It's.
Oke, berarti di iTunes sudah ada ya? Udah dong. Langsung beli abis ini, cakep. Gea, jadi dari season 9 berarti kan it was 3 years ago ya. Dan aku yakin sih, Bang Robi yakin Gea bukan satu-satunya dari sekian banyak seasonnya Idol yang mengalami kejadian yang mirip-mirip nih di hotel itu nih. Betul nggak sayang? Betul. Betul. Tapi sebelum Bang Robi nanya detailnya, Gea sendiri emang sensitif sama dunia lain gitu atau baru sekali waktu itu? Aku emang sensitif sih anaknya, bisa ngerasa, cuman untungnya sampai sekarang nggak pernah diliatin. Kayaknya saya merinding tuh. Iya. Ini di sebelah Bang Robi ada Chandra. Chandranya partner Bang Robi. Halo di Kak YouTube. Gea, Salam salam kenal. Iya. Jadi Chandra pas pertama ngobrol sama kamu dia langsung kesetrum. Berarti sama-sama Berkonek kita sensitif. Kak. Dia Itu langsung pasti merinding lagi tuh. merinding gitu dianya. Oke. Serius ini saya merinding, saya ngasih tau Bang Robi. Nah, dia merinding nih. Bener. Gea, Ya, berarti Gea sendiri pernah kayak kerasukan gitu nggak sih, kesurupan? enggak sih untungnya, dan beberapa kali pun berada di tempat yang ada kesurupan massal kayak gitu-gitu, aku alhamdulillah salah satu yang kuat tuh. Oh, pernah melihat kesurupan massal sayang? Pernah waktu SMP itu kebetulan di sekolah itu ada 2 atau 3 kali kalau nggak salah. Ada kesurupan massal, terus aku bantu ngangkut teman-teman yang kesurupan gitu, bantu megangin juga, dan untungnya aku nggak kenapa-kenapa sih. Gea bisa bantu orang yang lagi kesurupan gitu nggak sih? Kalau ngebantu nggak bisa. Masa cuman sih? aku pernah megangin. Chandra, dia bisa bantu. Sebenarnya sih Kak Gea bisa, cuman masih kurang berani jiwanya untuk membantu menolong yang orang yang kesurupan itu loh Kak. Serius Kak, itu caranya gimana? Caranya ketik Rex spasi Gea, kirim ke 9288. Tak enteni yo. Soalnya ini pernah juga nih kejadian waktu di Idol. Jadi waktu di hotel tersebut itu Ayu Hamstar itu sempat kerasukan. Dia ada di dalam kamar hotel, terus dia tuh kayak nangis teriak-teriak kayak gitu. Perempuan ya Kak? Nah, Kerasukannya. perempuan. Iya. Nah, kebetulan aku adalah di tempat itu, aku adalah satu-satunya yang Islam, yang Muslim. Alhamdulillah. Jadi kayak kita sama-sama Muslim, kayak cuman aku doang yang diharapin bisa kayak bacain ayat kursi dan sebagainya gitu. Nah, kebetulan aku ya udah deh, aku beraniin aja karena aku ngerasa itu teman aku kan yang kena gitu. Aku datang, padahal si Ayu ini ada di kasur, aku jauh di pintu. Aku bacain ayat kursi dan aku bisik-bisik, aku bener-bener sebisik-bisik itu doang. Tapi Ayu kayak langsung sakit. Iya. Dan itu aku dari ujung kaki sampai ujung kepala tuh aku langsung merinding banget gitu. Berarti kalau merinding nggak dibuat-buat ya Kak Gea ya? Enggak, Iya. itu bener. Saya ini ngomong sama Kak Gea ini saya merinding, berarti saya nggak buat-buat dong. Aduh, terus aku ada apanya dong? Dia peranasan. Oke, Gea, tapi Bang Robi mau nanya. Kalau misalkan merasakan kehadiran di kamar Gea, sekarang dia lagi di mana nih? Di kamar. Oh, di kamar. Kalau misalkan kayak kehadiran makhluk gitu, Gea bisa rasain walaupun nggak bisa lihat. Bisa banget tuh, dan memang mereka tuh kayak sering ngeganggu gitu loh Kak. Bang. Oke, berarti karena memang kalau menurut Chandra sih mereka tuh tahu juga mana yang sensitif gitu. Iya, jadi seolah-olah dia tahu siapa yang dia lihat gitu loh Kak Gea. Jadi sedangkan yang nggak tahu, orang awam nggak bisa ngeliat dia juga nggak bakal ganggu kayak aktivitas kita gitu loh Kak. Dia cuek-cuek aja Iya. ya. Gea. Iya, Kalau iya. misalkan kita tebak-tebak buah manggis isi kamar kamu boleh nggak sih? Boleh. Ini kan kita belum pernah ngobrol masalah isi kamar segala macam ya. Kalau misalkan Bang Robi nih mau dalam tanda kutip mau minta tolong Chandra masuk ke kamar lihat kamarnya Gea gitu boleh nggak? Tapi nanti kita pilih-pilih mana yang kira-kira mana yang boleh ditebak, mana yang enggak gitu. Boleh nggak Gea? Boleh sih, tapi kok aku jadi takut. Enggak. Tapi kan kita akan pilih-pilih juga apa yang kira-kira perlu dilihat Chandra atau yang enggak. Chandra, Bang Robi izin boleh lihat main-main ke sana? Boleh. Boleh. Ge, boleh sebutin alamat nggak? Nanti kita bip. Nanti sama Mas Gilang di bip alamat rumahnya. Oke, aku di Oke. Ini Chandra mau masuk bentar ya. Ini kita chill aja, kita tunggu Chandra aja masuk ke sana. aku takut. Kan nggak disentuh. Jangan takut.
Ya maksudnya nggak ada sentuhan, orangnya nggak beneran ke sana. Mau coba aja dulu. Yang saya mau tanya Kak, rumah Kakak tingkat ya ini ya? Rumah aku tingkat. Iya. Di itu yang di deket tangga ada kamar ya Kak? Di bawah apa di atas? Di bawah. Di bawah iya, satu ada kamar. Naik ke tangga, kamar KGA yang kedua lah. Aduh, aku deg-degan beneran nih. Enggak, ini Chandra lagi tanya bener apa enggak Kak? Iya bener, kamar aku di atas. Iya di atas, kamar yang kedua. Ini enggak settingan ya Kak? Real ya? Kita nggak Iya, tahu. di atas ada kamar 3, tapi emang yang ditidurin cuma 1. Nah di paling pojok yang pojok pengen ke arah jemuran itu kayak seperti kayak gudang ya Kak? Ke arah jemuran, Iya. iya bener. Ya mohon maaf loh Kak kalau saya lihat. Ini Gea, insya Allah kita bertiga sama-sama Muslim. Jadi Kak Robi bisa janji sama subscribersnya Kak Robi, demi Allah demi Rasulullah kita nggak ada setting-settingan ngobrol awal ya kan? Iya nggak ada, dan emang nggak ada yang pernah ke rumah aku juga. Iya. Dan sedangkan saya juga baru kenal sama Kak Gea, ini baru ngobrol doang. Iya bener-bener. Lanjut Chan. Iya. Boleh ngetok nggak ini? Boleh agak sedikit tentang pribadinya nggak? Pribadi apa dulu nih? Jangan nge-spill. Jangan suka nangis Kak Gea di dalam kamar. Ketahuan ya aku suka nangis. Ya. Mohon maaf Kak Gea, mohon maaf. Saya mohon maaf loh. Ya udah, nggak apa-apa. Ya kalau butuh cuman curhat ya sama temen aja, jangan suka nangis sendiri dalam kamar. Apalagi Iya, sedih. aku suka breakdown sendiri, mental aku kadang-kadang kayak capek banget, nggak tahu lagi mau ngapain, terus ya udah nangis aja. Karena kalau aku di depan orang tuh pengen ketawa-ketawa aja gitu loh. Oke, ya. Namanya juga masih remaja kan? Enggak dong, aku udah tua. Arti dari kata lu belum tua-tua amat. Gea, Ya, Bang Robi mau balik ke tempat karantina boleh ya? iya boleh. Oke, aku pengen tahu nih kalau lokasi ruangan waktu pas karantina itu penggambarannya gimana sih Ge? Kali kamu sekamar sama siapa, terus ruangannya gimana gitu? Sehoror itu kan pada saat pertama kali masuk ke kamar karantinamu? Oke, jadi kan aku 2 kali yang nginep di situ. Waktu itu Rising Star bareng Kak Robi kok, aku Rising Star kok. Nah itu pertama kali. Terus yang kedua pas Idol kan. Nah kita tuh memang pindah-pindah kamarnya, kayak dari lantai 5, 19, 22, gitu-gitu. Terus emang udah hotel tua banget kan, hawanya juga sebenarnya udah nggak enak. Terus satu kamar aku pernah sama Maria, aku pernah sama Jody, pernah sama siapa lagi ya, banyak lah yang cuma sampai 100 besar sampai 50 besar gitu. Nah awalnya tuh aku emang anaknya berani banget, kayak saking beraninya teman-teman aku turun atau jajan atau kemana, ya udah nggak apa-apa aku di kamar sendiri gitu. Sampai akhirnya banyak yang cerita, aku diganggu, lama-lama mungkin aku pas sugesti ya, terus aku juga kena sendiri gitu. Pertama kali serangannya apa buat Gea? Si tamu itu ngapain? Aku pertama kalinya yang mana ya, cuma aku tuh sering banget ya, aku pernah dicakar. Terus iya, ada bekasnya? Ada bekasnya, dan itu aku yang tahu Maria. Aku satu kamar sama Maria. Terus aku pakai handuk tuh habis mandi. Tiba-tiba rambut aku miringin, terus Maria teriak, "Kak Gea," dia bilang, "itu punggung kakak kenapa?" Gitu. "Hah, kenapa apanya?" Aku bilang. Terus pas dilihat tuh di punggung aku udah ada 3 cakaran gitu, 3 jari cakar panjang banget warna merah. Sementara pas aku lihat kuku aku, Maria lihat deh kuku aku nggak punya kuku loh, kayak gitu. Terus kalau misalnya aku ngegaruk pasti kan kayak berantakan gitu kan bekas garukannya. Ini enggak, bener-bener kayak bekas kuku yang tajam banget, 3 gitu. Yang segaris ya kayak. Terus dia bilang, "Iya, kakak sakit nggak?" Dia bilang gitu. "Enggak, aku nggak ngerasain apa-apa," aku bilang. Terus udah didiemin aja, lama hilang gak ada bekasnya. Wow. Waktu awal kejadi gangguan, mohon maaf Kak, ini saya mau tanya, kakak pernah ngerasain waktu lagi naik lift, kakak merasa ada yang di samping kakak ya? Iya, jadi aku merinding lagi nih ceritain ini. Jadi aku waktu itu pernah kan aku bilang aku berani kan tadi. Nah aku pernah tuh dari lantai 5 dari lantai 5 itu aku mau ke lantai dari lantai berapa belas itu aku mau ke lantai 1. Terus aku sendirian turunnya, aku mau nyusulin teman-teman aku yang pada di bawah, dan itu kayaknya udah lumayan malam deh. Tiba-tiba pas aku naik liftnya overload, padahal aku cuma sendirian. Aku literally
alone nih, aku sendirian banget Iya. di lift itu. Overload, terus kayak liftnya tuh shaking. Waduh. Liftnya shaking, itu sekitar lama banget Kak, beneran di hampir semenit kali shaking. Dan itu bener-bener lampunya nyala sih, aku udah lemas. Tiba-tiba aku udah baca-baca ayat kursi yang itu kebuka, liftnya tuh kebuka di lantai 5. Itu lantai 5 kosong kan, gak ada siapa-siapa. Aku mau minta tolong juga, aku nggak tahu mau minta tolong kemana, karena kalau aku ngetok kamar kan aku takut ya di kamar tuh ada orang apa enggak gitu. Akhirnya aku takut, aku turun tuh pakai tangga darurat. Untungnya cuma lantai 5 kan, jadi kayak deket gitu. Ya Allah. Lumayan loh itu. Udah sampai ke, ya lumayan sih. Tapi dibanding lantai belasan kan gitu. Iya. Nah sesampainya aku di bawah, aku ketemu sama teman-teman aku, itu aku udah duduk di lantai saking aku udah lemes banget, aku ketakutan. Cuman aku tetap positive thinking ya, mungkin itu liftnya rusak gitu kan. Terus ya udah, aku harus ngobrol-ngobrol sama teman aku harus naik lagi ke atas. Jadi aku bilang aku nggak berani naik lift kalau sendirian. Terus ada waktu itu Mona teman aku, dia bilang udah sini dia sama kakak Mona teman ke atas gitu. Akhirnya kita naik pakai lift yang berbeda ya Kak. Aku nggak pakai lift yang tadi lagi karena menurut aku tuh liftnya rusak. Terus teman aku udah berani nih buat angkat ke tenteng, tenang kakak dia, tenang, aku dipeluk gitu kan. Kita naik bareng-bareng berdua, kita cuma berdua. Kejadiannya keulang lagi. Tulisannya overload lagi di lift yang beda, overload lagi. Itu shaking, aku udah lemes, aku udah diem aja. Temen aku udah kayak dalam nama Tuhan Yesus berkuasa, dia udah sampai kayak gitu, saking dia juga ketakutan gitu ya. Terus aku udah diem aja, terus nyampe di atas dia nangis. Aku bilang iya kan, aku udah bilang kan overload tuh, itu 2 lift yang berbeda gitu. Sementara nggak ada yang rusak, nggak ada perbaikan, nggak ada apa gitu. Oke. Kalau misalkan kalian lagi barengan ramean gitu, kayak ada juga serangan dari Kalau ramean tuh kalau aku enggak ya kebetulan, tapi anak-anak cowok itu pernah. Jadi kayak saklar kipas angin di tembok itu kayak lompat gitu, kayak ada yang lempar. Jadi yang awalnya nempel di tembok gimana sih Kak? Meskipun itu arus listrik nggak mungkin juga kan dia lompat sampai jauh banget. Betul. Gitu. Terus ada juga teman aku yang dia lagi latihan malam-malam sambil ngedance di kaca jendelanya. Jadi kacanya itu memang bisa ngeliat keluar, tapi lumayan gelap, jadi lumayan bisa buat dipakai ngaca. Itu malam-malam, tiba-tiba ceng ada muka di kaca itu. Muka apa tuh Dek? Wah, aku kurang tahu ya, tapi katanya cewek deh kalau nggak salah. Mukanya kayak udah mau tua ya Kak? Iya, dia seingat aku dia bilangnya gitu ya, cewek udah tua. Semenjak itu dia langsung diem. Terus pernah juga teman aku. Kenapa? Langsung merinding Merinding lagi pas ngeliatin kayak gitu, kaget. Iya. Terus pernah juga teman aku nyanyi di dekat kolam renang latihan, namanya kita mau lomba kan, mau perform gitu. Nyanyi, tiba-tiba pas dia nyanyi ada yang nyaut, ada yang nyanyi juga. Gitu. Kalau aku sendiri selain lift, terus aku di Jakar, aku pernah ketindihan. Dan pas aku ketindihan itu aku ngedengar suara macan. Hah? Iya, jadi kayak suara macan tapi cuman ngegremeng-gremeng gitu kayak gitu, kayak gitu loh Kak. Dia kayaknya ada titipan dari orang-orang tua sebelumnya deh di Gea. Nah iya betul. Menurut Bang Robi, kayaknya iya deh. Iya Kak. Soalnya perempuan jarang loh punya pengalaman seperti ini kalau bukan titipan dan spesial gitu. Nah sekarang ini Bang Robi pengen nanya sama Chandra nih. Yang Chandra rasain yang spesial dari Gea apa nih? Itu makanya tadi Chandra nanya sama Kak Gea. Kak Gea orang Jawa. Kata Kak Gea kan iya orang Jawa. Itu titipan yang harimau itu dari yang sebelumnya Kak. Dari siapa ya Kak? Ya kalau Kakak bisa itu ya mungkin dahulunya dari buyut kita atau dari. Oke, sekarang Bang Robi tanya, Gea kalau misalkan ada orang gitu atau temen lah pengen jahatin kamu gampang tahu nggak? Oh aku tahu banget. Nah, ya udah. Ya udah itu. Berarti emang itu yang bikin tahu itu ya selain dari izin Allah juga memang karena yang dampingin kamu. Jadi orang mau bohong sama kamu sebelum berbohong udah ketahuan duluan ya? Iya, selalu. Kadang-kadang aku sampai pura-pura bego aja lah gitu. Begitu juga dengan cowok ya, pura-pura nggak tahu diselingkuhin ya? Dia pun suka nangis ya Kak Gea ya. tapi aku bener-bener nggak tahu tuh, soalnya dari keluarga aku pun nggak ada satupun yang pernah main-mainan gitu loh Kak. Iya, gitu. enggak, itu memang bukan kayak ilmu yang dicari sih Dek. Emang datang sendiri. Chandra kalau di kamarnya Gea ada apa jujur? Ini penasaran deh sama yang nyerang-nyerang Gea ini. Itu
Yang paling parah apa Chandra yang Chandra lihat yang akan menyerang Gea dan keluar lagi atau mentah lagi gitu Chan? Alhamdulillahnya ini cuman yang saya lihat cuman ilmu pelet doang ya bang, sama kayak pengasihan kayak gitu. Serem banget. Aduh.